Terus tiba-tiba kedengeran, Anda gitu kan ya. Anda di mana gitu kan ya. Lah, berulang-ulang gitu. Gue kaget dong, gue berhenti gitu kan ya. Nengok ke arah suara itu. Terus gue nanya ke nyokap, Mak, kok mereka manggil-manggil Anda gitu kan ya. Gue dan adik-adik gue tuh manggil emak gue tuh atau manggil nyokap gue tuh emak. Ya, entah gimana ceritanya lah, pokoknya gue manggil nyokap tuh emak. Kalau teman-teman gue kebanyakan ibu atau mama tuh pada saat itu ya. Kalau manggil bokap tuh gue tuh ayah tuh kan ya. Gue sama sekali nggak ngerti dan heran, kok mereka manggil-manggil gue ya. Kan gue lagi barengan sama nyokap gitu kan ya, mau pulang. Aneh nih orang-orang dalam hati gue. Tapi gue bingung juga sih sebenarnya. Nyokap tuh kelihatan cuma senyum gitu. Tapi senyumnya beda gitu kelihatannya tiba-tiba gitu. Gue merasa beda aja, tapi gue nggak bener-bener paham di mana bedanya gitu ya. Tangannya malah makin kenceng genggam tangan gue tuh. Sekarang tuh nggak hangat tapi dingin. Ayo nak, cepatan jalan katanya. Bentar lagi kita sampai rumah. Nah, gue sama nyokap bergegas jalan tuh menuju rumah. Terus suara kentongan tuh makin deket. Obor-obor tuh mulai kelihatan. Beberapa orang tuh dari rombongan tuh gue kenal banget tuh. Ada Bang Mian, ada Bang Udi dan lainnya lah. Ya. Dan tiba-tiba gue sama nyokap gue udah ada di tengah-tengah orang itu. Ya. Mereka masih teriakin nama gue dan berulang-ulang gitu, sambil terus mukulin kentongan, wajan, panci dan lainnya. Wah, berisik banget dan kenceng banget gitu ya. Lah, kan gue ada di deket mereka barengan nyokap gitu kan ya. Malah jalan barengan ikutan rombongan mereka. Kenapa mereka masih pada teriak-teriak manggilin nama gue gitu kan ya. Gue heran banget, tapi sekaligus bingung banget gitu. Begitu salah satu dari mereka lihat gue, dia langsung berhenti dong. Dia teriak-teriak, ini dia si Anda, ketemu, kata gitu kan ya. Lompat dia histeris gitu kan ya. Yang lainnya tuh langsung ngerubungin gue. Iya bener, ini si Anda, udah ketemu gitu kan ya katanya. Pokoknya mereka jadi rame lah gitu, ngerubungin gue, ngeliatin gue, ada yang pegang-pegang kepala gue. Gue kaget beneran dong. Sompret kata gue nih dalam hati ya. Gue kan ada di sini dari tadi sama nyokap dalam rombongan mereka. Kenapa mereka jadi gitu sih? Lihat gue kayak ngeliat apa aja gitu. Nah, gue masih pegang tuh tangan nyokap gue waktu itu. Tapi tiba-tiba gue dipeluk sama seseorang. Gue lihat mukanya, nyokap gue sendiri. Gue kenal banget itu sama nyokapnya, sama wajahnya tuh. Gue kaget beneran dong, dan gue kayak rasa melayang gitu, ting gitu, kayak rasa melayang badan gue gitu. Nyokap langsung meluk, dia nangis-nangis, gemeteran sambil bilang gini, Anda kemana? Ma cari-cari dari tadi, gitu. Gue tambah bingung. Kayaknya gue merasa pingsan deh waktu itu, atau mau pingsan gitu, gue juga lupa sih ya. Lah, bukannya gue lagi jalan pulang ke rumah sama dia, dalam hati gue, kenapa dia tiba-tiba meluk gue? Dan sambil nangis-nangis, aduh, terus bilang nyariin gue gitu. Aduh, nyokapnya aneh juga dalam hati gue gitu kan ya. Refleks gue noleh ke samping kanan dong, gitu kan ya. Nyokap yang dari tadi gue pegang tangannya udah nggak ada bro, kosong. Tapi gue merasa masih genggam tangan dia sih. Gue kayaknya beneran terbang waktu itu loh. Badan gue yang rasanya melayang gitu, ringan gitu. Kenapa nyokap gue tiba-tiba ada di depan gue, meluk-meluk gue, bilang nyariin gue dari tadi. Gue bingung banget. Dan gak habis pikir gitu. Orang-orang tuh masih pada teriak-teriak tuh. Anda udah ketemu gitu kan ya. Tapi perlahan-lahan tuh suara mereka tuh menghilang. Gak kedengeran sama gue gitu kan ya. Dan mereka juga kelihatan menjauh gitu. Wajah nyokap juga menjauh gitu kan ya. Terus cuma ada hutan, kunang-kunang, dan suara kentongan yang juga perlahan-lahan tuh menjauh. Udah gitu gue gak inget apa-apa lagi. Gue beneran gak inget bagaimana gue sampai di rumah. Yang gue rasa, gue cuma kedinginan, kepala pusing,
dan seluruh badan gue tuh lemes, kayak abis baru lari maraton gitu loh. Ya waktu kecil gue juga suka maraton tuh. Gue bingung ya, di kepala gue tuh gue baru aja jalan pulang barengan nyokap, melewati kolam jernih dan lihat kunang-kunang. Nah tadi gue pulang sama siapa gitu kan ya? Siapa sih perempuan yang tadi senyum dan bilang dengan lembut gitu ya, ayo pulang nak gitu kan ya? Bikin gue merasa aman dan nyaman gitu kata-katanya tuh. Terus sekarang tiba-tiba bokap ada di samping tempat tidur gue. Dia senyum gitu sambil bilang, tidur lagi ndak? Katanya gitu. Anda masih demam, besok nggak usah sekolah ya, katanya gitu. Mak lagi bikin teh manis tuh, nanti diminum ya sebelum bobo, katanya gitu. Nah, gue bingung, tapi gue ngangguk-ngangguk aja. Kenapa gue demam ya? Perasaan gue tadi kagak sakit apa-apa gitu. Nah, pas paginya bro ya, bangun tidur gue tambah bingung dan tapi penasaran gue. Gue tanya dong sama nenek ya. Nenek tuh ikut keluarga kita waktu itu. Bokap tuh udah pergi kerja duluan tuh. Nyokap udah ke pasar, terus kemudian tinggal nenek doang tuh. Pada masa itu ya, adik-adik gue juga udah sekolah kayaknya. Pada masa itu, hampir tiap pagi ya, pagi-pagi tuh ibu-ibu tuh ke pasar tradisional beli keperluan untuk memasak di rumah gitu kan. Nah, nenek tuh nungguin gue gitu. Gue tanya sama nenek, Nek, siapa sih yang semalam hilang gitu kan? Orang-orang di kampung kita semalam pada nyari anak hilang pakai kentongan, Nek, ramai banget. Nenek tahu gak? Bilang gitu kan ya. Ada anak kecil diambil kalung wewe atau lembut lagi ya, Nek? Udah ketemu belum sih, Nek? Gitu kan ya. Kalau belum ketemu kasihan banget ya. Gitu. Nenek gue tersenyum. Gue tanya lagi ke nenek, Nek, kenapa ya emak semalam kayak ada dua, Nek? Gitu kan ya. Anda kan lagi jalan nih, mau pulang sama emak digandeng ya. Tahu-taunya ada emak tiba-tiba meluk sambil bilang, Anda kemana aja, terus sambil nangis-nangis gitu. Katanya nyari-nyari Anda habis maghrib, sampai dari maghrib gitu katanya. Terus banyak orang yang pada bawa obor dan kentongan gitu ya. Katanya juga nyariin Anda sama emak tuh. Mananya tuh, Anda kemana? Tapi kan Anda lagi pulang barengan emak ya. Digandeng, Nek. Nenek tuh hanya tersenyum aja sih. Dia isap-usap kepala gue gitu. Ayo dimakan lagi nasi gorengnya enggak? Katanya gitu. Terus bobo lagi. Hari ini Anda libur dulu aja, katanya gitu. Besok juga Sabtu libur katanya. Kalau masih demam ya, nanti masuk lagi hari Senin gitu. Wah, gue seneng loh. Tiba-tiba gue seneng ya. Hari Jumat ini ada PR tuh yang gak gue kerjain semalam. Jadi untunglah gue gak masuk sekolah gitu kan ya. Terus gue bilang lagi ke nenek, tapi kok saya sedih gitu kan ya. Nek, mudah-mudahan teman Anda yang hilang atau anak kecil yang hilang itu udah ketemu ya, Nek. Mana malam Jumat lagi gitu kan ya. Nenek tersenyum juga tuh dan bilang, malam Jumat tuh malam yang baik kok, katanya gitu. Malam kita ngaji. Tadi malam Anda nggak ngaji ya? Seperti gitu. Gue ngangguk-ngangguk gitu kan ya, merasa berdosa. Malam Jumat nanti gue akan ngaji, kata gue dalam hati. Sejak malam itu ya bro, gue gak pernah mau lagi main menjelang maghrib. Dan tiap-tiap lihat langit sore yang terlalu terang berwarna kuning lembayung, atau suasana sore tiba-tiba hening banget, gue tuh selalu ngerasa kayak ada yang manggil-manggil nama gue gitu, pelan banget. Pelan tapi jelas gitu. Dan suaranya tuh selalu mirip dengan suara nyokap gue. Apa mungkin gue masih mengalami trauma yang tersisa ya? Sehingga selalu ada rasa takut di saat senja atau di saat sore-sore kayak gitu loh.